sebelumnya kan dari pihak abang mengungkapkan kalau sejauh ini eh, dari badannya almarhum anaknya Mbak Karen itu tidak terjadi apa-apa, maksudnya mulus cantik gitu sempat diungkapkan, tapi justru ketika hasil otopsi keluar ternyata ada beberapa bagian yang patah. Nah dari pihaknya Mas Arya kemarin Bang Andres bilang artinya dengan adanya hasil otopsi itu kan tidak terbukti tuduhan mereka bahwanya adanya pembunuhan seperti itu. Ternyata memang mungkin jatuh karena ada patahnya. Nah, ini kalau tidak Gini, Pak Andreas juga sebetulnya sudah salah persepsi juga gitu ya. Kan saya sudah katakan tidak pernah kita menuduh ada pembunuhan atau apa, kan enggak. Coba deh feedback bahasa yang saya pakai, entah itu kecelakaan, entah itu kelalaian atau ada tindak pidana lain, kan kita nggak bisa pastikan itu. Ya. Wajar dong mas, ya kan. Sekarang waktu saya datang lihat jasad anak itu memang seperti orang tidur gitu loh. Ya, tidak ada tanda-tanda bahwa anak itu jatuh dari ketinggian. Satu. Yang kedua, dari pihak Arya sebagai orang tua laki-laki juga tidak pernah menginformasikan itu ke ibunya, ya kan. Nah, sekarang saya mau tanya, apa salah kalau kita tanya? Kalaupun ditanya tidak bisa, ya kita pertanyakan ke polisi dong. Kita kan ini menduga, mencari tahu. ya mencari tahu loh kebenaran, ya kan. Jadi kita tidak menuduh, ya, cuma karena mereka mungkin merasa bahwa karena kita melihat tidak ada kejanggalan bahwa anak kita jatuh dari lantai 6, terus mereka menganggap bahwa kita menuduh membunuh. Enggak, itu keliru. Ya, semua biar polisi yang melakukan penyelidikan, ya kan. Itu kewenangan polisi. Tapi sebagai orang tua orang tuanya siapa namanya Mbak Zevi, Mbak Karen berhak dong bertanya dong, berhak dong mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, gitu. Ya kan. Coba kalau misalnya kemarin Mas Arya sudah cerita, ya. Mungkin kan nggak begini ceritanya gitu loh. Tapi karena dia coba sembunyikan, ya kita menganggap bahwa dia menyembunyikan sesuatu nih, gitu loh mas. Nih terakhir mungkin Bang. Artinya kalau saya simpulkan dengan dari pihak Arya sudah mengatakan ada kekecewaan terhadap pihaknya Mbak Karen dengan beberapa statement itu, terus dari pihak abang juga mewakili Mbak Karen juga ada semacam kekecewaan juga, berarti menutup kemungkinan untuk adanya perdamaian itu. Saya nggak berani ngomong itu, tapi sekali lagi nih, itu saya kembalikan lagi kewenangannya kepada Mbak Karen. Saya hanya melakukan apa yang terbaik juga. Ya, tugas saya sebagai seorang kuasa hukum. Terlepas saya ini omnya Karen, ya kan, itu urusan lain. Tapi semuanya keputusannya biar Mbak Karen dengan keluarga yang mengambil keputusan. Tapi sejauh ini Mbak Karen-nya sendiri pasti setidaknya ada omongan sedikit dong ke Bang Wemi gitu soal perihal ngarah ke perdamaian dan Plannya dia sampai sejauh ini yang saya tahu dia masih kecewa aja. berarti ngikutin prosedur hukum yang sudah ada. Udah pasti mas, kan sudah ada korban jiwa ya, gitu loh. Kan nggak mungkin mentang-mentang damai terus udah orang yang meninggal terus nggak bisa lah. Ya proses hukum kan harus jalan, ya kan. Dan yang meninggal kok gitu loh. Jadi tetap kita ikutin aja lah prosedurnya gitu. Siap. Ahok menggelar jumpa pers dan dia sempat mengungkapkan bahasanya semacam kayaknya kalau bahasa kasarnya kekesalannya dia lah gitu terkait pihaknya Om yang membongkar bahwa ada minta kesepakatan damai. Ya udahlah gitu kan, sudah ada yang tidak diperlukan juga kita damai aja, dan dia juga mengomentari soal statusnya Arya yang sudah jadi tersangka di sana. Ada sedikit kekecewaan pihak Pak Andre. Nah, mungkin Om juga udah baca beritanya atau mungkin udah nonton juga di beberapa aplikasi YouTube gitu. Tanggapan Om gimana Om? Begini, ya saya sudah ketemu memang dengan Bang Andreas, yaitu teman baik saya ya. Kita di luar persidangan ya teman, ya kan. Waktu itu memang kesepakatannya kan supaya itu bisa dibicarakan baik-baik. Tapi kan tadi saya katakan kewenangan itu kan jadi kewenangannya pemberi kuasa mas, gitu. Saya kan tidak mungkin memaksakan Pak Karen, gitu ya. Jadi artinya kita masih menunggu nih, ya dari Pak Karen ataupun keluarga mau nggak ketemu dengan pihaknya Mas Arya. Dan sampai sekarang pun kan mulai dari jatuhnya itu anak, ya kan, sampai dengan sekarang pun Mas Arya tidak punya etikat yang baik untuk
Kelihatan. datang ngomong dengan kita kan. Sampai pada akhirnya kan kaget saya gitu loh. Kok tiba-tiba dapat berita sudah dilaporkan tuh ya, terkait dengan dugaan perzinahan tuh yang dilakukan oleh Pak Karen. Nah, ya saya sebagai kuasa hukum kan pasti marah dong. Ya nggak marah lah, kecewa lah ya. Saya kecewa. Kan harusnya bisa dibicarakan dulu, tanya dulu, ya kan. Nah terus karena teman-teman tanya, ya saya harus bicara yang sebenarnya bahwa memang sempat terjadi perbincangan ke sana. Ya, kalau bisa nggak diselesaikan secara baik-baik. Cuman kan tadi saya katakan ini semua kan kembali sama putusannya Pak Karen. Ya, karena sudah terlanjur dibuat laporan polisi terkait dengan dugaan perzinahan, ya saya beberkan semua, gitu loh. Saya beberkan semua. Jadi ya aku udah ngomong, saya sudah bicara juga dengan Bang Andreas. Ya, sudah selesai lah Mas. Ya kita juga sama-sama baik ya. Ya teman saya juga temannya dia gitu ya. Cuman karena ya, kan kita pasti bela kepentingan klien lah, gitu loh. Tapi situasi tersebut justru membuat kondisi makin memanas gitu kalau kita lihat gitu kan. Di sana juga pada akhirnya membuat laporan, di pihak abang juga tidak terima, kecewa dengan hal seperti itu. Nah, situasi ini jadi bikin memanas, jadi gimana Bang? Saya pikir enggak lah ya. Saya pikir kalau kita sama-sama dewasa, tidak lah. Artinya begini Mas, ini kan satu proses hukum yang sudah terjadi, gitu loh. Sudah terjadi, sudah ada ya. Dan ini kan rentetan gitu loh, mulai dari KDRT di Bandung, terus kemudian memperebutkan hak asuh anak sampai meninggalnya anaknya, ya kan. Nah ini kan sudah terjadi, jadi bukan satu proses hukum yang baru dibuat gitu, enggak, ya kan. Sudah terjadi ya. Kalau saya enggak ada yang memanas ya, jadi artinya ya sudah, mari kita sama-sama hormati itu, ya kan. Sudah jadi laporan ya sudah harus terjadi. Sudah ada yang meninggal dunia harus tetap diproses, mulai dari penyelidikan sampai nanti mungkin penetapan tersangka, ya kan, tetap dihormati. Jadi artinya kalau kami mah sikap kami sebagai kuasa hukumnya Pak Karen tetap baik, gitu loh. Cuma tadi saya katakan ya selama kondisi ini dibuat tenang kita akan tenang. Tapi kalau misalnya nanti dipancing lagi terus mereka membuat laporan yang aneh-aneh, ya, kan saya sudah pernah bilang bahwa saya juga punya bom gitu. Ya kan? Saya juga punya bom waktu. Biar bagaimana Mas, Arya ini kan bekas suaminya Pak Karen dan masih loh, belum putus loh ya. Ya masih suaminya Pak Karen, belum putus ya. Jadi ya saya tetap menghargai dia, saya tetap menghormati dia, ya kan. Cuma itu tadi ya, kami juga tetap minta supaya pihak Arya juga jangan buat statement yang akhirnya memancing kami untuk membela diri ya dengan membuat statement yang lain gitu kan. Tapi jadi saya pikir nggak ada masalah lah, ya nggak ada yang memanas lah ya kan. Itu mungkin karena orang melihatnya kayak begitu ya. Di luar kita ngopi bareng kok. Tapi kalau Bang Karen sendiri setelah melihat atau mungkin membaca, mendengar, melihat apa yang disampaikan oleh Bang Andreas, itu ada reaksi dari beliau? Pasti kecewa Mas. Kecewanya kenapa? Yaitu harusnya kan dipertanyakan dulu, masih bisa nggak kita baik-baik? Ya, kan tiba-tiba sudah buat laporan gitu. Ya, kalau saya kan begitu ya, om kok begini, ya sudah saya beberkan gitu. Ya, kecewa pastilah kecewa, ya kan. Tapi tetap sekali lagi bahwa biar bagaimana Pak Karen kan juga manusia, gitu loh. Yang punya hati, yang punya perasaan, yang punya emosi, ya kan. Bisa dibayangkan dong Mas, gitu loh. Hampir 6 bulan nggak ketemu si anak, ya kan. Artinya mulai di KDRT dulu di Bandung, terus anak itu dibawa pergi sama bapaknya tuh, sampai hampir sangat sulit sekali akses untuk ketemu dengan anaknya. Begitu ketemu sudah meninggal dunia, ya wajar lah dia marah, dia kesal, dia emosi. Ditambah lagi sampai dengan sekarang pun jatuhnya anak itu bagaimana, Mas Arya nggak pernah informasikan, tidak pernah memberitahukan. Ya. Alasan Mas Arya kan apa salah kalau saya diem? Oh saya sebagai kuasa hukumnya Mbak Karen bilang salah, kamu diem itu salah. Kenapa? Karen itu istrinya, ibunya, ibu kandungnya gitu, yang kamu nikahin pakai surat gitu loh. Itu bukan selingkuhannya kamu gitu loh. Jadi wajib dia kasih tahu dan wajib Karen tahu gitu loh. Kalau Karen nggak tahu ya Karen akan menggunakan caranya Karen supaya bisa tahu apa yang sebenarnya gitu loh. Oke, Bang, ini terkait hasil otopsi kemarin.